Seperti yang kita tahu, Indonesia bahkan di dunia saat ini sedang terkena wabah virus COVID-19. Tanpa tindakan segera, situasi yang diakibatkan oleh COVID-19 saat ini dapat membawa konsekuensi jangka panjang terhadap keselamatan, kesejahteraan, dan masa depan anak-anak di Indonesia. Hal ini dinyatakan oleh UNICEF dalam pernyataan posisi yang baru diterbitkan mengenai dampak sosial dan ekonomi pandemi serta rekomendasi untuk mengatasinya. Agenda tindakan untuk mengatasi tantangan sosial ekonomi menyajikan bukti bahwa virus corona telah secara luas mengganggu kestabilan pendapatan keluarga-keluarga di Indonesia. Sebagian besar dari mereka tidak tercakup dalam sistem jaminan sosial yang menargetkan masyarakat dalam kemiskinan ekstrim. Namun, kehilangan pekerjaan dan pendapatan secara mendadak dapat memicu situasi kemiskinan bagi jutaan anak. Hal ini mengancam kinerja gizi, pendidikan, dan perlindungan anak sekaligus dapat memperparah ketimpangan yang sudah ada terkait gender, pendapatan, dan kelompok rentan seperti anak dengan disabilitas. Setelah pandemi pun, anak-anak di seluruh Indonesia akan terus merasakan dampaknya selama bertahun-tahun ke depan, kata perwakilan UNICEF Deborah Komini. Jika kita tidak bertindak dari sekarang untuk menanggulangi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi, krisis kesehatan bisa menjadi krisis yang lebih luas sehingga menghambat, bahkan menimbulkan kemunduran dari kemajuan kondisi anak yang sudah dicapai Indonesia melalui kerja keras selama bertahun-tahun. Hal ini tentu akan berpengaruh pada pemenuhan hak dasar anak seperti yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak pasal 18 dan 26, bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan jaminan sosial, layanan, serta fasilitas kesehatan anak. Terdapat upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah, yakni berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial bahwa setiap keluarga kurang mampu mendapatkan bantuan sebesar Rp900.000 hingga Rp3 juta per tahun untuk membantu memenuhi hak kesehatan anak usia dini, maka anak berhak mendapatkan bantuan sebesar Rp3 juta per tahun. Berhubungan juga dengan Konvensi Hak Anak pasal 18 dan pasal 26 bahwa orang tua atau wali yang sah harus bertanggung jawab membesarkan anak, perlu mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak dan membantu anak bertumbuh kembang dan hidup dalam kondisi baik. Maka pemerintah harus memenuhi hak anak dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Dapat dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum positif di Indonesia, yaitu memberikan sarana dan prasarana kesehatan yang dapat membantu anak untuk bertumbuh dan berkembang secara sehat. Hal tersebut dilakukan dengan cara menyediakan tenaga kesehatan, pusat pelayanan kesehatan, dan fasilitas lainnya yang menjamin anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik ataupun mental anak. Mari penuhi hak jaminan sosial dan layanan kesehatan anak untuk membantunya bertumbuh kembang dengan baik dan sehat dalam segala situasi dan kondisi.